Mesinnya hidup tapi nggak dingin. Ini 0 rupiah saya kasih sama Anda. Super mudah. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sandi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi kulkas, Bang? Kulkas yang mesinnya hidup. Tapi nggak dingin. Apa yang rusak? Perhatikan baik-baik. Colokin jeder. Nah, colokin kemudian pegang mesinnya Barindo, getar. Mesinnya bergetar teman-teman, ya. Pas kita colokin mesinnya getar, ada getaran. Oke, tapi pipa ini nggak panas nih. Pipa dorongnya nggak panas teman-teman, ya. Normalnya kalau mesinnya bergetar, pipa ini tuh harus Panas. dan di sini harus ada suara air ya bang, suara air dan di sini harusnya ada dinginnya nih dalamnya. Nah nih, anyep bang, anyep. Gak dingin sama sekali teman. Dan ada suara air. Ya suara air yang mengalir. Nih kita perhatikan. Semoga teman-teman bisa mendengar nih. Ada suara angin di sini nih. Kucuk bang. Semoga teman-teman bisa mendengar ya. Nih di sini ada suara ada suara air dalam. Ya. Ada suara air di dalam tapi gak dingin sama sekali. Artinya apa? Artinya di sini berarti ada kebocoran freon. Ya, ada kebocoran freon, teman-teman. Caranya bagaimana cara Mas Andri untuk mendeteksi apakah ada kebocoran freon di sini? Nah, kita akan potong di sini. Di sini, teman-teman, ada kompresor, ada pipa hisap, ada pipa dorong. Ya, pipa dorong. Dapat? Nih, ini teman-teman potong. Ya. Pipa hisap ini teman-teman potong atau yang pacaran sama kapiler. Ini nih. Ciri-ciri pipa hisap adalah pipa yang pacaran sama kapiler. Ini teman-teman potong. Bentar, ini saya potong dulu yang ini, kapiler buntu. Iya, ini nggak ada freon. Alright. Nah, teman-teman tinggal potong sini di pipa hisap, dapat? Di pipa hisap atau pipa balik ini tinggal dipotong. Nah, kita potong pipa hisap atau pipa yang apa nih bang? Balik ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa teman-teman tahan. Dipotong kemudian ditahan nih. Ditahan pakai tangan ya. Ditahan pakai tangan, alright. Ditahan pakai tangan. Kemudian orang kedua siapkan sabun colek. Kemudian apa? Ditempelkan sini ha. Tahan Bang Dindu. Nah, nih. Tahan. Siap. Oke. Nah. Lepas. Teman-teman, kira-kira titik yang Anda curiga ini, teman-teman kasih sabun colek ya. Kasih sabun colek, takutnya di sini ada kebocoran. Tahan. Oke, lepas. Ini bisa dipastikan kalau di dalam sini nggak ada yang bocor, teman. Lalu gimana Mas Andre kalau misalnya di dalam ini nggak ada yang bocor, ya? Di dalam sini nggak ada yang bocor, lalu di mana bocornya Mas Andre? Nah, teman-teman akan lihat di sini. Kalau teman-teman bisa merasakan dengan baik dan benar, di sini pasti ada apa bang? Ada rasa panas ya. Kalau kulkas yang normal, pasti di sini ada rasa panas. Ya, pada saat kita pegang panas. Ya. Nah, ini bocor. Ada dua solusi. Pertama teman-teman belek, yang belek kayak saya tadi tuh. Nah, ini kayak gini. Pertama teman-teman belek seperti ini. Belek, ya. Kemudian teman-teman cari yang bocor di mana. Nah, cari yang bocor di mana, habis itu dilas dan ditambal lagi belekannya. Ini memakan waktu, ribet ya. Dan pasti hasilnya nggak bakal rapi. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman bisa menambahkan kondensor eksternal. Nah ini namanya kondensor eksternal atau kondensor multi ya. Nah ini tambahan kayak gini. Nah ini kita pasang kayak gini teman nih. Dapat? Ini ilmu 0 rupiah saya kasih sama Anda bang. Anda nggak usah bayar ilmu sama saya. Ini 0 rupiah saya kasih sama Anda. Nah kita tinggal pasang kayak gini nih. Nah pasang sini. Alright, seperti ini. Nah, sebagai informasi kalau kulkas satu pintu ini diganti dengan kondensor ukurannya adalah 10U. Kita hitung bareng-bareng. 1, dapat? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, adanya cuma 8U Mas Andre. Lalu bagaimana Mas Andre solusinya? Nah, ini ilmu lagi buat teman-teman nih. Adanya cuma 8U, tapi kebutuhan kita 10U. Bagaimana caranya Mas Andre? Nah, ini ilmu lagi nih buat teman-teman.
Kalau kejadiannya seperti itu, teman-teman harus menambahkan pipa 3/16 sepanjang 1,5 meter. Nah, ini pipa 3/16. Kalau pipanya 1/4, Anda tambahkan semeter cukup. Tapi kalau 3/16, Anda tambahkan sepanjang 1,5 meter. Dapat? Silahkan digulung. Nah, ngegulungnya gimana Mas Andre? Perhatikan Bang Rindu. Pakai botol hikuk. Nah, seperti itu. Nah, harus bebas. Nah, harus bebas. Nah, seperti itu. Nah, ini kita taruh serapi mungkin. Anda mau naruh di pangkal kondensor boleh, di ujung kondensor juga boleh. Bebas, terserah Anda. Ini kita sambung dulu karena ini kurang. Kita butuhnya 10, ini kita sambung dulu. Nah, ini cara nekuknya gampang banget nih Bang Rindu. Ini, tahan, dapat. Nah, ini kita sambung dulu pakai, karena ini kurang, ini kita sambung dulu teman-teman dengan apa nih Bang? Pipa, ya pipa 3/16 sepanjang 1,5 meter ya. Alright. Nah, oke. Ini pakai baut ya, tembus. Pakai baut apa aja bebas, yang penting baut. Nah, kita sambung dulu seperti ini ya teman. Alright. Ini besi Bang. Ini tembaga teman-teman. Jadi kita membutuhkan bantuan seekor borak. Nah, kita butuh bantuan seekor borak. Perhatikan baik-baik cara ngelasnya. Kasih bumbu dulu atau kasih borak dulu di bagian besinya, alright. Nah, seperti itu. Nah, oke. Oh, alright. Nah, cakep ya teman ya. Mantap jiwa. Habis itu kita tinggal potong. Kita tinggal potong di sini. Alright. Kita tinggal masukkan yang ini Bang. Kita tinggal masukkan yang ini nih. Nah, kita sambung karena apa nih Bang? Enggak kurang ya, karena kurang panjang. Kita sambung. Tekan. Alright, cukup. Nah, tunggu sampai hitam. Oke, seperti ini. Kalau udah nyampe hitam baru ini bisa kita lepas. Nah, nunggu hitam dulu. Silahkan didinginkan. Nah, oke, selanjutnya nih. Ini kita tinggal pasang ujungnya, kan pangkalnya di sini Bang. Ya. Ujungnya ini kita tinggal pasang sini nih. Nah, ini kita tinggal setting aja, terserah kita lah. Jangan lupa sebelum Anda menyambung antara kedua pipa, Anda harus diamplas. Kalaupun Anda nggak amplas, Anda harus pastikan dulu bahwa pipanya itu bersih. Ya, kalau kotor nanti nggak bisa nyambung Bang. Harus bersih teman-teman ya. Kita potong aja Bang sini Bang. Nah, biar menghemat waktu. Nah, potong seperti itu. Ini kita tinggal sambung teman-teman, ini tinggal masuk seperti ini ha. Masuk kobel dikit aja Bang, dikit aja ha. Kobel dikit. Cukup. Nah, ini tinggal masuk. Kluk. Nah, mantap jiwa. Mantap ya. Selanjutnya kita tinggal las. Ini. Nah, ini kita lepas dulu biar aman. Nah, ini namanya pentil atau isi pentilnya kita lepas dulu. Alright. Nah, lanjut kita las. Nah, alright. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selesai. Selanjutnya kita tinggal colokin. Kita colokin di sini, kita tahan nih. Wajibnya di ujung dari kondensor ini harus keluar angin, wajib ya. Pada saat kita colokin, di sini harus keluar angin. 1, 2, 3 colok, jeder. Perhatikan, tush. Nah, nih putih nih. Nah, nih keluar jinnya ya, putih nih. Nah, nih kata Bang Jong keluar jin. Nah, berarti apa? Kalau jinnya udah keluar, ini pertanda bahwa sistemnya ini berjalan lancar. Jadi lasan ini nggak mampet. Lasan ini nggak mampet, lasan ini nggak mampet, lasan ini nggak mampet. Artinya ini bagus. Tapi jangan senang dulu, ini kita tes dulu teman-teman. Kita tes di sini, kita sekati sabun colek. Kalau di sini keluar gelembung, berarti
bocor. Nah, tinggal ditahan aja di situ. Ini titik lasan yang kita hajar tadi, kita las tadi, ini kita kasih sabun colek. Kalau di sini nggak keluar gelembung berarti aman. Aman ya teman ya, ini aman. Ini juga ditahan lagi di las juga apa di tes bocor. Aman semuanya. Alright. Lepas. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang filter ya, Bang. Sabun colok aja, Der. Kita pasang untuk filternya. Nah, kita tinggal pasang untuk filternya. Nah, untuk filternya kita tinggal pindahkan ya, Bang. Filternya kita tinggal pindahkan ke sini nih. Alright, nah kita tinggal sambung ke sini nih. Nah, seperti itu. Kita tinggal sesuaikan. Nah, kita tinggal sesuaikan, kita sambung, kita tinggal pindahkan kapile apa Bang? Filternya ya. Kita bisa panasin, nanti kita tinggal tempelin teman-teman ke sini. Nah, seperti ini caranya. Kenapa filternya nggak diganti Mas Ande? Karena filternya ini masih baru ya Bang ya. Filternya masih baru jadi nggak diganti. Tapi kalau filternya udah lama teman-teman wajib diganti. Alright. Nah, masuk jeder. Oke. Nah, seperti itu teman. Jadi tinggal dipindahin. Tembaga ketemu tembaga kita butuh bantuan ya perak aja tanpa borak ya karena ini tembaga ketemu tembaga teman-teman. Sip. Nah, kita tinggal basahkan. Habis itu jangan lupa kita tes juga di sini teman-teman. Apakah lasan kita bener apa tidak? Kita tes juga di sini. Takutnya bocor Bang. Colokin jeder. Nah, kita tahan pipa hisap atau pipa yang dari evap. Kemudian ini kita kasih sabun colek. Nah, aman ya teman ya. Aman terkendali. Alright. Selanjutnya kita lepas. Dan kita cabut colokannya. Cabut jeder. Cabut, habis itu kita sambung nih. Kita sambung kembali nih Bang. Nah, ini kita sambung kembali teman-teman. Nah, seperti itu. Kita tinggal las. Oke, tekan. Nah, oke, seperti itu. Nanti dia akan nyembah sendiri. Mati aja deh. Nah, mati. Setelah kita las yang ini udah, selanjutnya kita tinggal lakukan proses vakumnya Bang. Kapiler buntu kita segel dulu teman-teman. Oke. Nah, cakep. Selanjutnya kita vakum ya Bang. Kita lakukan proses vakum. Cara vakumnya gimana? Perhatikan. Yang setara dengan jarum. Ya, setara dengan jarum. Warna biru nih. Kita jodohkan ketemu dengan pentil. Nah, isinya udah dipasang Mbak Rindu? Udah. Siap. Oke. Selanjutnya yang searah dengan putaran ini warna kuning kita jodohkan ketemu dengan vakum. Kita jodohkan ketemu dengan vakum. Nah, habis itu apa? Kita tinggal nyalakan vakumnya. 1, 2, 3 jeder. Nah, vakum nyala. Habis itu ini kita buka. Nah. Dapat? Teman-teman tunggu 5 menit. Ini jarum panjang di angka 7 berarti 8 ya. Di angka 7 berarti 8. Udah 5 menit. Oke, selanjutnya kita tutup teman-teman. Tutup jeder. Nah, habis itu kita matikan vakum jeder. Nah, selang apa nih Bang? Selang kuningnya kita pindahkan ke freon. Nah, teman-teman buka freonnya pelan-pelan, perhatikan. Buka. Nah, sampai full jeder. Kendori dikit. Kita buang angin yang ada di selang kuning ini ya. Harus dibuang. Angin yang ada di selang kuning ini dibuang. Oke. Cukup, tutup. Nah, sini. Oke. Nah, habis itu apa teman-teman tinggal buka. Buka sekali. Nah, oke. Tutup. Nah, seperti itu. Kita masukkan freon sengaja kita masukkan freon. Kemudian teman-teman siapkan metil satu garis ya. Cukup. Nah, siapkan metil 1 garis. Selanjutnya teman-teman colokin kulkasnya. Nah, habis itu setelah mesin hidup, teman-teman tinggal di apa nih Bang? Potong ininya nih. Kaplir potong, kaplir buntunya potong. 1, 2, 3 potong jadi ya. Nah, freon yang tadi barusan kita masukkan dia akan keluar ya. Dia akan keluar karena kita akan masukkan ramuan ajaib. Nah, seperti ini sampai ada gelembung di sini atau anginnya mengecil ya.
Nah, ini dapat. Setelah anginnya mendekati habis, teman-teman cabut. 1, 2, 3 cabut jeder. Nah tuh, nanti dia akan kesedot. Setelah kesedot ya, sesegera mungkin teman-teman jepit. Nah, jepit. Nah ini harus cepat ya, harus cepat. Karena kalau nggak cepat nanti angin yang dari luar yang masuk. Habis itu apa teman-teman, segel terakhir. Selanjutnya kita colokin jeder. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal dibuka. Dibuka dari sini boleh, dari situ boleh ya. Buka jeder. Alright. Nah, kita setting ke 10 PSI ya, pelan-pelan kita buka pelan-pelan. Nah seperti itu, setting ke 10 PSI. Nah target kita adalah 10 PSI. Nah kalau posisinya sudah di atas 0 ya teman-teman, perhatikan. Kalau posisinya udah di atas 0 pasti, dan ini hukumnya wajib bang, dalamnya harus dingin. Nih kita coba pegang di sini. Ini pegang bang, nih sini. Nah itu teman nih, ini udah mulai dingin nih. Kita akan tempelkan termometer ini. Sini 1, 2, 3 tempel. Oke. Perhatikan teman-teman di sini angkanya. Apakah angkanya berubah? Setelah semakin turun semakin dingin ya teman-teman. Nah 18 ya teman ya. 18 derajat, no 14 ya. 14 derajat. Semakin lama semakin turun. 9 derajat bang. 9 derajat Celcius. Ini artinya preonnya udah jalan dia ya, udah jalan. Yang tadinya 29 apa 32. Tadinya 32 derajat, sekarang 8 derajat. Itu akan terus menerus turun. Akan terus menerus turun. Yang penting misinya adalah teman-teman nggak usah pakai multitester, nggak apa. Teman-teman tinggal patokannya 10 PSI aja ya. Nah ini udah 10 PSI dapat ya. Nah ada 10 PSI. Ini juga udah panas. Udah panas. Dan apa? Dan kita tinggal lepas ininya bang. Lepas, dapat. Pas. Kluk. Pasang tutup ventilnya bang. Kluk. Nah masalah beres teman-teman. Masalah beres, masalah tuntas. Oke. Dapat ilmu ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Android Atom, ketik aja di Google Map Android Atom.